Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ibadallah usikum bi nafsi bittaqwallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita menjalankan ibadah yang rutin kita lakukan, rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu mengadakan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dari salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana berkat jasa beliau dan para sahabat maka kita saat ini mengalami alam yang terang menderang. Sebagaimana sebelumnya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, umat manusia berada di dalam kejahilan, di dalam kegelapan, kebodohan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau dan para sahabat, maka kita saat ini mengalami alam yang penuh terang menderang, penuh petunjuk serta hidayah agar kita mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semua agar kita mari meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, mengerjakan segala perintah Rasulullah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau alaihi salatu wassalam. Walaupun kita bermaksud baik dengan mengadakan amalan, mengadakan ibadah dan lain sebagainya, apabila tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya sebentar saja.
Tidak ada seorang pun yang kekal abadi selama-lamanya hidup di dunia. Karena sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang penuh keberuntungan. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang beruntung tersebut, tentu kita harus mengerjakan amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, meninggalkan segala sesuatu amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasulullah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak umat sekarang ini yang mereka berdalil mengerjakan ini baik, mengerjakan itu baik, kenapa berdosa? Yang berdosanya kita bukan karena amalannya, berdosanya kita menyelisihi perintah Rasulullah SAW, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal kita mengatakan saya ingin melaksanakan sholat subuh, namun saya tidak ingin 2 rakaat, saya ingin 4, 6 atau 8, maksud saya baik, dan saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat itu akan diterima? Pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diazab? Apakah kita mendapatkan dosa karena sholatnya? Bukan. Kita diazab dan mendapatkan dosa tersebut karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan kita mengadakan amal yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ingin menang dari segala hal. Banyak orang yang berbicara tentang kemenangan hanya kemenangan yang semu. Menang dari perlombaan, menang tender, menang ini dan menang itu. Namun jarang sekali mereka yang berbangga mengejar kemenangan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Bagaimanakah tentang kemenangan yang hakiki? Kemenangan yang hakiki kemenangan yang hakiki faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, sukses abadi, sukses hakiki. Karena di dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah lagi mengalami susah sedikit pun. Tidak akan mengalami kerugian sedikit pun, letih, lesu dan lain sebagainya sedikit pun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yunadil munadi, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada." Dan menyeru di akhirat nanti, menyeru seorang penyeru, sesungguhnya kalian akan sehat dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum an tasibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan muda selama-lamanya, tidak akan tua selama-lamanya. Wa innalakum an tahyau fala tamutu abada. Dan kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum an tan'amu fala tab'atu abada. Dan kalian akan diberi kenikmatan, senang terus dan tidak akan susah selama-lamanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan yang demikian itu seharusnya yang lebih kita kejar daripada kemenangan dunia yang hanya sifatnya sementara. Apakah ada kesenangan di dunia ini yang tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang menyibukkan kita atau membuat kita sedih dan lain sebagainya? Saat ini dia riang gembira, senang. Esok hari dia akan sedih. Saat ini dia benar-benar bahagia, esok dia akan menangis dan lain sebagainya.
Namun tatkala di akhirat nanti apabila kita mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan pernah mengalami kesedihan, tidak akan pernah mengalami kesusahan. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran dan tidak akan pernah ada kesedihan sedikit pun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kerugian, kegagalan yang hakiki, kegagalan yang sebenarnya tatkala seseorang dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan sering kita dengar para dai menyampaikan tentang bagaimana keadaan seseorang apabila dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyedihkan. Kesedihan di alam dunia ini tidak seberapa apabila kita bandingkan dengan kesedihan di alam akhirat. Sakit dan lain sebagainya tidak seberapa apabila dibandingkan dengan sakit yang akan dialami tatkala seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minum dan makan pun mereka susah. Makan diberi makanan yang sangat menyakitkan apabila dimakan. Sangkut ke kerongkongan dan lain sebagainya. Diberi minum yang dengan air yang amat sangat panas. Namun mereka harus minum karena mereka haus. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana keseruan orang penghuni neraka kepada penghuni surga. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan menyeru penduduk neraka kepada penduduk surga, berikanlah kami sedikit makanan dan tetes air. Maka penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, maksudnya minuman dan makanan tersebut bagi orang-orang yang kafir. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghuni neraka saking mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, saking sakitnya mereka, saking pedihnya yang mereka alami, mereka sampai kehilangan akal sehat mereka. Sampai-sampai mereka ingin mengorbankan anak mereka, istri mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka, demi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij tentang bagaimanakah seruan mereka, bagaimanakah keinginan mereka agar mereka dapat digantikan dengan saudara mereka. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kemenangan yang harusnya kita kejar, keberuntungan yang harusnya kita kejar di atas keuntungan dunia, kita mengejar keuntungan akhirat dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya walaupun dalilnya ini baik. Ketahuilah apabila kita mengatakan ini baik, itu baik, seakan-akan kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan amal ibadah. Ini baik, tapi kenapa Rasulullah tidak kasih tahu kepada umatnya? Seakan-akan demikian. Kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan amal ibadah yang mendekatkan ke surga, seolah-olah demikian tuduhan kita. Maka daripada itu tidak perlu kita menambah amal ibadah selain yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu telah sempurna. Maka daripada itu janganlah kita mencoba menambah atau mengurangi sedikit pun syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua akan menjadi pemenang yang hakiki, pemenang yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya, yaitu pamazuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.